menyampaikan, ya kalau ada yang salah di antara teman saudara, mari kita nasihati, bukan mencaci, menghina, bukan membalas cacian dan makian. Ya, kenapa dipegang jenggot saya? Ini jenggot ini tumbuh menjadi panjang ini. Tapi sebentar lagi dia akan hilang ya. Kemarin kami dalam menyampaikan satu YouTube, orang menghina kami, menghujat kami, minta maaf. Apa yang mereka katakan? Anjing kamu. Asewaka. Artinya Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, pertobatan adalah sebuah perubahan hidup. Orang yang hidupnya bertobat dan benar-benar diubahkan oleh Tuhan, pasti hidupnya berubah. Dia bertobat, saudara. Apa itu maksudnya? Yang tadinya dia sering melakukan kejahatan. Kita tahu bahwa kejahatan adalah melakukan semua bentuk-bentuk pelanggaran, bahkan etika-etika, saudaraku, melawan hukum. Hukum saja kita bisa menilai bahwa apa yang dilakukan oleh orang ini adalah sebuah kejahatan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengajarkan orang untuk berbuat jahat. Justru Tuhan menginginkan umat manusia untuk bertobat. Yang tadinya suka mencuri, suka berzina, selingkuh, ketika bertobat tidak lagi melakukan ini, saudara. Karena ini adalah kejahatan, merugikan orang lain. Membunuh adalah merugikan orang lain. Ketika orang bertobat, maka dia meninggalkan semua ini. Dan di dalam iman Kristen, hanya bertobat, datang kepada Tuhan Yesus, minta Roh Kudus untuk diubahkan, orang itu bisa berubah, saudara. Saya melihat di beranda media sosial saya, ya, saudara kita yang telah percaya kepada Kristus, dan saya melihat perubahan hidup mereka. Ketika ada di dalam Kristus, mereka mampu untuk mengampuni. Bahkan dikatai anjing, mereka mengampuni, mereka memberkati. Inilah makna pertobatan. Saudaraku, manusia kita ini harus berubah dari yang jahat jadi baik, bukan sebaliknya. Jadi baik lalu jahat, saudara. Dan itu terlihat dari tingkah laku, buah, ya, hasil yang diperlihatkan kepada orang. Kejahatan-kejahatan, saudara, kita bisa nilai dari apa yang dilakukan orang itu, melanggar hukum, melanggar etika, norma-norma kesopanan. Bagaimana kita bisa mengatakan orang ini telah berubah, mendapatkan satu, ya apalah, tetapi hidupnya tidak berubah? Jangankan sebuah kebenaran, sebuah etika dan kesopanan saja tidak mampu dilakukan, apalagi kebenaran. Tetapi orang yang datang kepada Kristus, yang tadinya berbuat jahat, punya pikiran-pikiran jahat untuk menghancurkan orang lain, dia bertobat dan mampu mengasihi. Saudara, saya menemukan video bagaimana saudara kita ini bertobat versi Kristen, saudara. Karena ini rencana Kristen, dia mampu untuk mengampuni orang lain dan mampu memberkati. Kita lihat apa yang disampaikan. Selamat menyaksikan dan Tuhan memberkati, saudara. haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum. Bismillah Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan, sukacita kami melimpah di dalam Tuhan, dalam pelayanan. Kami mengucap syukur kepada para subscriber, kepada para penonton channel Injil Kaget, karena saudara selalu mendukung pelayanan kami, baik dari segi doa maupun dari segi dana. Terima kasih. Jadi kita ingin mendengarkan sedikit tausiah dari Bang Ali. Ya, salam semua. Anda dimanapun berada, kami berdua ada di Bara, di suasana yang sangat dingin hari ini. Aduh. Dingin sejuk, dan kami akan memberitakan kabar baik di malam hari ini. Kami akan melayani di satu tempat, di satu gereja. Kiranya Tuhan terus menyertai setiap pelayanan kami. Kami terus bersukacita, kami terus mengucap syukur. Karena firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Jangan mengucap syukur dalam keadaan baik aja, itu semua orang bisa.
Dalam keadaan situasi semua bagus, semua bisa. Tetapi bisakah kita mengucap syukur jikalau situasi tidak cocok dengan pikiran kita, hati perasaan kita, keinginan kita, tetapi itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan di dalam hidup kita. Berarti di dalam segala aspek apapun kita terus tetap mengucap syukur. Di dalam keadaan sakit tetap mengucap syukur. Dalam keadaan ekonomi yang payah, yang susah, kita juga mengucap syukur. Situasi orang-orang yang tidak cocok, mereka marah dengan kita, mereka menghujat kita, mereka menghina kita, juga tetap mengucap syukur. Apapun situasi, keadaan apapun, kita harus mengucap syukur. Bayangkan di situasi jelek, di situasi buruk, kita juga tetap mengucap syukur. Terlebih-lebih jikalau kita di dalam keadaan situasi baik, keadaan baik, tentunya kita juga tetap mengucap syukur. Apalagi, kenapa saudara kekasih dalam Kristus? Karena itu yang dikehendaki Allah dan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dalam hidup kita. Amin. Apalagi di dalam pelayanan penginjilan. Amin. Apalagi di dalam pelayanan penginjilan, kami ratusan, bahkan ratusan ribu kilo kami lalui. Tidak mudah, capek, lelah. Tetap mengucap syukur. Ya, tetap mengucap syukur. Ya. Di tengah masa pandemi. Ya, tetap mengucap syukur. Kamu kan? Baru waktu itu upload video. Nah, saudara kita urang Aceh. Ya. Gede nak kita yang gimana hadapi, Bang? Ya, kemarin kami dalam menyampaikan satu YouTube, orang menghina kami, menghujat kami, minta maaf. Apa yang mereka katakan? Anjing kamu. Ase waka. Ase awaka. Artinya anjing kalian. Nah, jadi ini kata-kata yang kami alami. Apakah kata-kata urang yang mengagama? Ya, apakah itu kata-kata orang yang beragama? Orang yang beragama tidak mungkin mengucapkan kata-kata yang hina, yang kotor seperti itu. Ya, karena kami di dalam Kristus, di dalam Tuhan, tidak diajarkan menghina, mencaci, mengemaki. Ya. Ada yang mengatakan kepada kita kalau kita pulang ke Aceh, mereka katanya kita akan dibakar hidup-hidup, dicaci maki segala macam. Karena beberapa waktu ke depan kita akan pulang ke Aceh memberitakan Injil. Ini tanggapan kita bagaimana, Bang? Ya, mereka mengatakan begitu. Dari sebelum saya dengan beliau aja, itu kata-kata itu sudah sampai kepada saya. Ya, kamu datang ke Aceh mati dan kami bakar hidup-hidup. Bagaimana orang yang beriman, orang yang percaya dengan Tuhan, mengatakan perkataan-perkataan yang hina, yang sadis seperti itu, ya, Bang, yang tidak pantas, ya. Hati pegah le, coba katakan kepada teman-teman, saudara kita dari seberang, pengajaran Kristus itu mengasihi. Ya. Hati pegah, coba ngomong. Ya, Tuhan itu mengasihi, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bahkan jikalau engkau ingin melakukan seperti yang kau inginkan, seperti engkau harapkan, seperti yang engkau pikirkan, lakukanlah itu dahulu terhadap sesamamu. Jadi urang tenak tayo. Jadi kalau ada orang yang menghina kami, katanya beliau, yang mencaci maki kami, ya kami mengampuni. Karena Tuhan itu pengasih, penyayang, mengampuni. Ya, tapi kan kami sakit, mengampuni. Sakit, Bang, pikiran tayo sakit. Karena awalnya tenak tayo. Pikiran kita sakit ketika mereka menghina kami, mencaci maki kami. Sikapnya gimana, Bang? Sikap kita bagaimana? Kalau pikir secara manusia, pikiran kita kan nggak cocok itu ya. Kita sakit hati, kita kecewa. Tetapi ini bukan yang diajarkan oleh Tuhan. Tuhan ajarkan mengasihi. Karena saat sedikit aja ada pikiran negatif kita, mencela orang, menghina orang, mencaci orang dalam pikiran, dalam hati, apalagi yang diucapkan, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Isa Al-Masih tidak mengajarkan seperti itu. Dia mengajar kasih, kebersamaan, ya, saling memperhatikan. Ya, kalau ada yang salah di antara teman saudara, mari kita nasihati, bukan mencaci, menghina, bukan membalas ya, cacian makian. bukan membalas cacian dan makian. Ya, kenapa dipegang jenggot saya? Ini jenggot ini tunggu menjadi panjang ini. Tapi sebentar lagi dia akan hilang, ya. Sebentar lagi akan hilang. Dan baru ini saya harus dilakukan ini. Tadinya saya eksperimen, jenggot saya panjangkan dan rambut saya botakan.
ternyata sekarang sudah terlalu panjang ya, sepertinya harus saya potong ya. Ya. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, beginilah bincang-bincang kami pada sore hari ini. Amin. Sukacita kami dalam penginjilan, dalam pelayanan. Apapun situasi, kata Bang Aliudin tadi, tetap kita mengucap syukur. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Oke. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Amin.